where he might just run out of a little bit of pace. There is Rios on the inside of Patama going into turn 9. Some battle this is further down the order. 19th into the top 6 for Rios. Brilliant job. Would be a career best, of course, at this early stage for Rios, who was 9th in Valencia at the end of last season when he was brought into that team. Di lintasan Circuito de Jerez Angel Nieto, satu cerita besar kembali lahir, dan kali ini datang dari pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Sebelum balapan dimulai, sorotan terhadap Veda tidak sepenuhnya positif. Hasil kualifikasi yang kurang memuaskan membuatnya harus start dari posisi ke-17. Di kelas seketat Moto3, posisi tersebut seringkali menjadi batas antara peluang dan kenyataan. Banyak yang mulai meragukan. Apakah Veda benar-benar siap bersaing di level dunia? Apakah performa impresif di seri sebelumnya hanya kebetulan? Namun, seperti yang sering terjadi di dunia balap, jawaban terbaik tidak datang dari kata-kata, melainkan dari lintasan. Ketika lampu start padam, Veda tidak tampil terburu-buru. Ia memilih pendekatan yang berbeda, tenang, sabar, dan sangat terukur. Di lap-lap awal, ia fokus membaca ritme balapan, memahami pergerakan rival, dan mencari celah yang tepat. Tidak ada manuver nekat, tidak ada keputusan gegabah. Semuanya terasa matang. Satu persatu pembalap di depannya mulai dilewati. Veda memanfaatkan setiap kesalahan kecil dari rivalnya. Di tikungan teknis Jerez, ia tampil presisi. Saat keluar tikungan, akselerasinya bersih. Dan yang paling penting, ia mampu menjaga konsistensi, lap demi lap. Total 11 pembalap berhasil ia overtake. Sebuah pencapaian yang tidak hanya impresif, dari start ke-17 dan finish ke-6. Ini bukan sekadar hasil bagus. Ini adalah pernyataan. Paddock pun langsung bereaksi. Para pengamat MotoGP terlihat terkejut. Banyak yang tidak menyangka seorang rookie mampu melakukan recovery sebersih dan seefektif itu di sirkuit teknis seperti Jerez. Bahkan beberapa menyebut bahwa ini adalah salah satu comeback terbaik di musim ini. Reaksi menarik juga datang dari kubu Aspar Team. Tim yang dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Moto3 itu terlihat cukup terkejut melihat bagaimana Veda mampu mengejar hingga barisan depan. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga cara dia membangun balapan. Tenang di awal, lalu agresif di momen yang tepat. Bos Aspar bahkan memberikan pujian langsung terhadap performa Veda. Baginya, apa yang ditunjukkan pembalap muda Indonesia ini bukan hanya soal bakat, tetapi juga soal kedewasaan dalam mengambil keputusan di lintasan. Dan hasil ini bukan tanpa dampak. Tambahan 10 poin dari Jerez membuat Veda kini naik ke posisi 6 klasemen sementara Moto3 2026. Sebuah lompatan yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu rookie terbaik musim ini. Ia kini mulai mendekati barisan elit, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai penantang serius. Sementara itu, puncak klasemen masih dikuasai oleh Maximo Quiles yang telah mengumpulkan 90 poin dan tampil konsisten sejak awal musim. Di sisi lain, rival dari Asia Tenggara, Hakim Danish, masih tertahan di posisi ke-15 dengan 12 poin. Perbedaan ini semakin menegaskan bagaimana Veda mampu memanfaatkan momentum dan tampil lebih stabil di setiap seri. Namun yang paling penting dari semua ini bukan hanya soal angka, ini adalah tentang pembuktian. Veda tidak hanya memperbaiki hasil, tetapi juga membungkam semua keraguan. Ia menunjukkan bahwa satu sesi kualifikasi tidak bisa mendefinisikan kualitas seorang pembalap. Bahwa dalam balapan sesungguhnya, mentalitas, strategi, dan konsistensi adalah kunci utama. Dan di Jerez, ia menunjukkan semuanya. Dari pembalap yang diragukan, kini berubah menjadi sosok yang diperhitungkan. Dari posisi belakang, ia menembus barisan depan dengan cara yang meyakinkan. Jika performa seperti ini terus berlanjut, maka dunia balap tidak akan lagi melihat Veda Ega Pratama sebagai sekadar rookie, melainkan sebagai ancaman nyata di Moto3.